Baik Ustadz, kita ke kasus yang kedua. Seorang ibu yang punya anak laki-laki bungsu ini merasa kasihan dari proses dia dalam kandungan, pengasuhan sampai usianya 27 tahun. Saya tidak melihat kebahagiaan dan kebaikan yang disadari oleh anak saya itu. Dua kakak perempuannya berhasil menyelesaikan akademinya, akademisi, sedangkan yang laki-laki ini Ustadz putus kuliah dan melakukan berbagai hal yang seakan-akan hanya dia yang mengertinya, berbeda dengan kakak-kakaknya nih Ustadz. Merasa tidak diperhatikan, dia merasa tidak disayang dan selalu penuh amarah serta kebencian kepada keluarga. Dia juga melakukan sesuatu terkait dengan narkoba Ustadz. Selalu menuntut uang, habis-habisan untuk itu, dan dia tidak pernah mengerti keadaan kami. Sampai saat ini dia juga sudah berbicara soal warisan, menuduh kakak-kakaknya banyak menggunakan harta untuk kuliahnya tadi, padahal tidak pernah beritifak ya, karena kami melakukannya dengan adil sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut. Saya lelah Ustadz, hubungan saya dan suami juga jadi konflik dengan situasi ini. Saya sering masuk rumah sakit, sering jatuh pingsan dan berpikir tentang anak saya. Bila saya tegur suami saya, dia akan marah, bahkan saya trauma dengan perlakuannya. Sedangkan ayahnya sudah menolak untuk melihat perilaku anak ini. Lantas saya harus bagaimana Ustadz? Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita tuai adalah apa yang kita taburkan. Dari kisah yang ibu sampaikan tadi, rupanya ibu memanjakan anak ini. Terbiasa dituruti kemauannya, diikuti, lama-kelamaan dia punya karakter, kebiasaan yang harus diikuti. Yang membangun ini adalah ibu. Atau juga mungkin bapak, karena ibu sebelum punya dua anak perempuan, dapat anak laki-laki, ibu berikan perhatian yang lebih. Jadi ibu sebetulnya, maaf ya, ibu menuai apa yang ibu tabur. Ini masalahnya. Allah tidak pernah berbuat aniaya pada hambanya. Nah sekarang bagaimana solusinya? Karena ini anak ya, memiliki karakter ya, yang harus diikuti, dituruti sebagaimana pada masa kanak-kanak, mau nggak mau ibu harus berusaha untuk apa? Untuk memberikan perasaan di hatinya. Bahwa ini merupakan hal yang salah. Kalau ibu turuti lagi, ibu penuhi, apalagi kalau dia kena narkoba, masuk penjara, ibu keluarkan berkali-kali, dia merasa bahwa rasa sayang ibu ini mengendalikan kesadaran ibu dan akal sehat ibu. Apa saja yang diinginkan, ibu turuti. Oleh karena itu, perlu diberikan pelajaran. Kalau bapaknya sudah tidak lagi merasa ingin melihat anaknya, ibu juga sering anfal, ibu sering juga sakit memikirkan anak ini, ibu lakukan kebijakan, di samping mendidik anak, seandainya dia bisa berubah, ibu banyak berdoa kepada Allah di malam hari, apalagi sepertiga malam terakhir ibu berdoa mohon pada Allah. Kalau perlu pada saat sujud, ibu mohon pada Allah untuk memberikan hidayah pada anak ini. Tapi permohonan ibu bukan berarti pasti akan apa? Akan dikabulkan oleh Allah. Karena untuk dikabulkan oleh Allah, bukan hanya peran ibu penting, tapi peran anak ini sendiri. Ibu ingin berikan makan anak, tapi anaknya menolak. Jadi ibu berdoa, mohon pada Allah, di samping ibu juga berikan pendidikan. Jangan diikuti kemauannya, jangan dituruti. Kalau dia masuk ke dalam penjara karena narkoba, biarkan dia merasakan derita. Supaya dia tahu bahwa orang tuanya selama ini apa? Memberikan perhatian, perlindungan kepadanya yang begitu besar, tapi tanpa disadari. Mesti dia menyadari perbuatannya salah. Setelah itu ibu tawakal kepada Allah, ibu doa, mohon kepada Allah, mohon juga kepada orang-orang yang baik untuk mendoakan sambil memberikan pendidikan. Ibu kerasan hati ibu, jangan turuti kemauan dia. Mulai sekarang ibu tidak akan lagi menolong membantu kamu dalam perbuatan salah kamu. Kalau kamu ingin masuk penjara, ibu tidak akan mengulurkan tangan. Bahkan seandainya kamu mati akibat narkoba, ibu tidak akan melihat kamu. Berikan pelajaran. Kalau tidak, dan tidak berdosa sih. Ibu tidak berdosa sama sekali karena ini anak ya, memilih jalannya sendiri. Jadi ibu harus membuat dia merasakan kesalahan dia,
merasakan penderitaan diabaikan sebagaimana dulu merasakan kemuliaan, kebahagiaan, mendapatkan perhatian. Mudah-mudahan muncul efek jera di hatinya. Ibu tidak perlu memukul, bapak tidak perlu memukul, karena ini anak bukan lagi anak kecil. Dan pukulan juga bukan pendidikan. Tapi sebagaimana dia dulu mendapatkan perhatian dari ibu, ibu sekarang jangan berikan perhatian. Kalau perlu jangan izinkan masuk rumah. Jangan izinkan masuk rumah karena akan menimbulkan juga apa? Kerusakan bagi bapak ibu yang melihat, bagi juga saudara-saudara perempuannya. Kalau dia meminta warisan, katakan bahwa kamu tuh berhutang pada saya, bukan ibu yang berhutang pada kamu. Selama ini ibu sudah berikan perhatian pada kamu, begitu juga ayah kamu. Tapi kamu sama sekali tidak bersyukur, maka mulai saat ini ibu tidak sama sekali akan melihat kamu, akan memperhatikan kamu, akan menyayangi kamu hingga kamu merubah cara hidup kamu. Kalau tidak, silakan kamu tinggalkan rumah. Kasih pelajaran. Walaupun ini memang buat ibu menyakitkan. Karena ini hati ibu. Tapi kalau ibu tidak bersikap tegas, dibiarkan berlarut-larut, saya khawatir mungkin sudah terlambat, ya, ibu baru menyesal. Akhirnya semakin menjadi-jadi dan bisa saja dia melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Jadi ibu mulai saat ini berikan peringatan, selagi kamu tidak berubah, ibu tidak akan lihat kamu, tidak akan kenal kamu, tidak akan peduli terhadap kamu. Begitu juga ayah kamu. Kalau kamu berubah, ibu siap membuka diri ibu kembali seperti dulu. Ini semua ya, merupakan hal yang kita jumpai pada banyak orang tua yang tadinya terlalu menuruti kemauan anaknya. Apalagi ibu merasa ini anak bungsu. Ibu utamakan dia bahkan mungkin lebih daripada saudara-saudara perempuannya. Tapi ternyata balasan yang dilakukan oleh anak ini adalah hal yang menyakitkan ibu. Dan ibu juga harus banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon kepada Allah bantuannya. Karena bagaimanapun pandainya orang tua, bagaimanapun alimnya, jangan harap dia mampu untuk mendidik anaknya seorang diri tanpa bantuan Allah. Saya ingat kepada seorang alim yang saleh bernama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seorang alim terkemuka. Kalau tidak salah dia hidup pada masa-masa khilafah Abbasiyah. Dia memiliki murid yang cukup banyak dan sukses. Di samping hafidh Al-Quran, alim. Lalu ketika dia mendapatkan anak, di luar kesadarannya, dia mengatakan, saya akan didik anak saya menjadi orang yang alim bahkan lebih dari saya. Dia lupa untuk memohon pada Allah untuk mendidik anaknya. Menjadikannya sebagai anak yang saleh. Subhanallah. Anak yang diharapkan, laki-laki, murid-murid yang bukan darah dagingnya bisa berhasil, dia punya pandangan bahwa anak ini akan apa? Subhanallah, ini anak begitu mulai tumbuh, ternyata nakal, liar, tidak mau belajar. Betul-betul lepas dari kendali. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mulai dia merenung, kenapa nih anaknya begini, ibunya baik-baik. Dia juga merasa tidak melakukan kezaliman. Diberikan makanan yang halal, kenapa sampai anaknya begini? Akhirnya dia ingat ucapan dia dulu. Dia akan didik anak ini menjadi orang yang alim. Dia menyesal, langsung dia sujud mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyesali ucapan dia, ya Allah, hamba-Mu ini tidak berdaya, lemah. Jangankan terhadap orang lain, terhadap diriku. Anakku, aku tidak berdaya. Aku pasrahkan pendidikan anakku kepadamu, ya Allah. Bantu aku dalam mendidik anakku. Subhanallah, sehabis dia melakukan hal ini, anaknya berubah. Ini persis seperti Nabi Sulaiman. Ketika dia sedang menyaksikan kuda-kuda yang indah dipamerkan di hadapannya berlomba, berpacu. Dia menikmati pemandangan tersebut tanpa menyebutkan nama Allah. Begitu dia sadar, dia mengatakan inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Aku ternyata mencintai sesuatu kebaikan tapi lupa untuk menyebutkan nama Allah. Nabi Sulaiman mengatakan rudduha alayya, kembalikan kuda-kuda tersebut. Sampai di hadapannya fatafiq mashan bisuqi wal anak, dia mulai membelai lehernya, kakinya sambil menyebutkan nama Allah. Cuma dalam terjemahan dikatakan Nabi Sulaiman langsung menyembelih kuda ini dan dipotong-potong kakinya. Padahal Quran tidak menyebutkan hal tersebut.
Ya seolah Sulaiman dendam, gara-gara kamu saya lupa pada Allah. Padahal yang salah siapa? Iya, ini semuanya merupakan cerita Israiliyat. Yang betul Allah sebutkan fatafiqa masham bisuqi wal anak. Sulaiman mulai membelai lehernya, kakinya, kan kuda biasa dipegang kakinya kan? Sambil menyebut nama Allah. Jadi jangan pernah kita lupa pada Allah. Sampai ketika seorang pemilik kebun lagi bangga dengan kebunnya, mengatakan apa? Ma'adhunnu an tabida hadhihi abada. Saya tidak akan menduga bahwa ini semua akan hancur. Wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalau saya kembalikan pada Tuhanku, saya akan dapat tempat yang lebih baik dibandingkan kamu. Maka temannya langsung menjawab, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Temannya langsung mengingatkan dirinya, apa kamu ingkar pada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari asal usul yang begitu rendah itu tanah, kemudian setelah itu tercipta sperma, ya. Kemudian menyempurnakan kamu menjadi seorang laki-laki. Lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Adapun aku, Tuhanku adalah Allah yang merawatku, yang mengasuh aku, yang memberikan aku semua ini, dan aku tidak akan mempersekutukan Tuhanku dengan seseorang. Lalu dia ingatkan temannya yang lupa. Walaula idh dakhalta jannataka qulta masyaallah. Kenapa? Kamu tidak bersyukur pada Tuhanmu, seharusnya kamu masuk ke kebun kamu yang indah, katakan masyaallah la quwwata illa billah. Aku tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menghasilkan, menjaga semua ini kecuali dengan Allah. Walaula idh dakhalta jannataka qulta masyaallah la quwwata illa billah. In tarani ana aqalla minka malan wa walada fa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbana minas sama' fatusbiha sa'idan zaraqa. Kalau kamu lihat sekarang dari sisi harta saya lebih sedikit, anak saya juga katakan dibandingkan kamu kalah. Allah kuasa untuk menghancurkan semua yang ada pada kamu dan memberikan saya yang lebih baik daripada apa yang diberikan kepada kamu. Akhirnya kebun kamu akan berubah menjadi hancur, ya. Sa'idan zalaqa, menjadi tanah yang licin, berlumpur. Wal iyadu billah. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, kita ini sering kali gara-gara ucapan kita, nikmat meninggalkan kita. Saya ingat dulu zaman tinggal di daerah Kebun Anas di pinggir kali. Saya bilang sama adik perempuan saya itu, handuk gak dibawa ke dalam. Dia mengatakan, malaikat yang menjaganya. Gak lama di ke dalam, hilang handuknya. Dia bilang waktu Ana mengucapkan itu, Ana juga berasa bakal hilang. Karena malaikat bukan petugas kita. Malaikat bukan apa? Bukan petugas kita, yang bawa perintah kita untuk menjaga. Malaikat bekerja atas izin Allah. Tapi serahkan pada Allah yang menjaganya. Betul enggak? Jadi kita lihat bagaimana gara-gara ucapan kita, nikmat yang ada pada kita pergi berlalu. Jadi ibu, selama ini mungkin ibu lupa pada Allah, ibu ingin anak ibu sekolah, berhasil, sukses dalam bidang akademisi, tapi ibu tidak melibatkan Allah dalam pendidikan anak ibu. Kalau ibu libatkan Allah, tidak mungkin Allah akan meninggalkan ibu. Insyaallah. Nah yang kedua perempuan ini, ya, mungkin ibu, perhatiannya tidak seperti perhatian ibu pada yang satu ini, yang ibu harapkan mengecewakan ibu, yang ibu kurang perhatikan justru mereka apa? Menjadi orang yang memberikan harapan buat ibu. Tapi ibu ingat, kesuksesan itu jangan diukur dengan akademisi, gelar yang baik, dengan harta. Seringkali orang beranggapan, saya berbahagia sekali. Kenapa? Anak-anak saya sukses. Masing-masing memiliki kedudukan yang cukup baik, memiliki juga anak-anak yang berhasil, cucu-cucu saya menjadi orang yang baik. Lalu saya tanya, bagaimana hubungan mereka dengan Allah? Kalau kamu hanya berhasil mendidik mereka untuk orang yang sukses dalam kehidupan dunia, tapi tidak mengingatkan peran mereka sebagai khalifah Allah, menggunakan dunia mereka untuk Allah, ibu gagal. Bapak gagal, ibu akan kelak di hari kemudian nanti menjadi orang yang menyesal karena anak-anak ibu sukses, tapi sama sekali tidak memberikan perhatian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya apa? Kebahagiaan yang semu. Sepintas di luar, sukses, bahagia. Padahal sebetulnya bapak ibu orang-orang yang gagal. Karena bapak ibu akan ditanya oleh Allah karena mengabaikan kewajiban mereka kepada Allah. Memiliki anak-anak yang berakal, berilmu,
Tapi semua itu hanya untuk dunia, untuk hanya mengenyangkan perut mereka, membuat mereka berada di atas, memandang orang kecil, beriforia, bersukaria, hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Apa ini kesuksesan? Kegagalan. Sekarang mungkin orang menganggap ucapan saya ini hal yang berlebihan. Tapi begitu kita dibangkitkan di hari kemudian nanti, baru pada saat itu kita menyadari bahwa selama ini kita hidup dalam kebohongan. Wal'iyadzubillah. Masya Allah, ikhwan akhwat. Ternyata di dalam perjalanan hidup kita, apa yang kita dambakan tidak selalu menjadi kenyataan. Dan mudah-mudahan masih belum terlambat, sehingga hari-hari kita kelak tidak merupakan hari-hari yang membebani, karena apa yang didambakan adalah anak yang soleh dan solehah. Di luar itu semua insya Allah akan dapat teratasi. Apa kata psikolog kita terkait dengan hal ini? Yuk kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lebih menyayangi daripada kasih sayang kita. Allah yang akan menentukan keinginan-keinginan kita baik atau benar. Jadi tanpa Allah kita tidak ada daya upaya apapun. Kita bergerak karena ada kekuatan di luar gerakan kita. Itu yang kita harus tanamkan ke dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi pada anak kita yang satu ini? Dia berbeda dengan saudara-saudara yang lainnya. Dia mempunyai karakter sifat yang berbeda, tidak sama dengan orang tuanya, dia sendiri. Orang tuanya baik-baik, ayahnya baik-baik, taat pada Allah. Tapi apa yang terjadi pada anak ini? Ada yang tadi sudah dijelaskan, bagaimana ketika kita mempunyai satu ini, pikiran kita seakan-akan ini milik kita. Seakan-akan kita mempunyai hak untuk segalanya. Coba kita perhatikan. Ketika kita menaruh sesuatu, ya, sesuatu itu tidak menjadi kebutuhan kita atau kita tidak menyayanginya, maka kita taruh. Setelah itu sudah, kita nggak perlu mikir, nggak banyak mikiran, sudah selesai. Kalau nggak ada ya sudah, nggak ada masalah. Tapi ketika kita menaruh sesuatu itu yang menjadi kebutuhan kita, misalkan saja kita naruh handphone di meja, kita pergi, pikiran kita akan mengatakan, pintu yang di depan udah dikunci belum? Karena kita khawatir handphone kita hilang. Kita sudah taruh, oh sudah dikunci, selesai. Ketika kita tahu bahwa sudah dikunci, pikiran kita hilang. Karena kita takut pada Allah, kita serahkan pada Allah. Itulah nikmatnya. Tapi ketika kita naruh handphone, kemudian kita mikir kemana-mana, kita, oh nanti hilang nggak ya? Kalau dikunci, oh nanti masuk dari kamar nggak? Nanti siapa yang mindahin? Siapa? Akhirnya handphone nanti kita bawa kemana-mana. Kita kemana saja membawa handphone ini. Pikiran kita tertekan dalam kehidupan ini. Karena kita tidak pernah merasakan bahwa ini hanya sebuah amanatnya Allah. Kita perhatikan kepada anak yang muncul dalam kasus ini. Apa yang terjadi kok dia marah, dia memukul, dia melakukan tindakan-tindakan perkataan kotor, sedangkan orang tuanya tidak pernah mengatakan itu. Ketika dia melebihi kapasitas dari kemampuannya, baik itu kasih sayang, baik pemberian apapun, ya, kalau sudah melebihi dari kemampuan kapasitasnya, maka anak itu tertutup. Ketertutupan itulah yang membuat anak itu tidak lagi bisa diberikan informasi. Seperti contoh yang sering saya sampaikan, ketika anak sedang naik umur 1,5 tahun, dia mau naik ke kursi, sedangkan dia lagi berjuang, karena kita khawatir dia jatuh,
ya kita ambil kemudian kita dudukkan, apa daya upayanya dia? Di saat itu saja dia tidak bisa berfungsi, maka kemampuan dia, pikiran-pikiran dia ketika dia lagi mau bicara, kita tuntun dia, ada ditanya sama orang lain, siapa namamu? Yang jawab ibunya. Ini dari kecil kalau kita perhatikan. Jadi anak belum mau ngomong nama saya, ya, ibunya udah ngomong duluan. Jadi si anak gak bisa ngomong, diam aja. Nah ini dia akan tertutup dari kebaikan. Dia akan mengalami hambatan melakukan segala sesuatunya. Akibatnya, informasi negatif, teman-temannya yang memberikan kesempatan dia, coba kamu enak nih. Coba kita perhatikan, kalau ibunya bilang, bukan coba kamu rasakan, ambil itu, tidak. Ibu bilang, ibu yang makan ini, kamu yang makan ya. Ibu yang nyuapin, ibu yang melakukan sesuatu. Tapi si anak tidak berdaya pada si ibu. Tapi ketika temannya yang negatif, kalau kamu mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Coba kita bayangin. Coba kita perhatikan teman-teman kita waktu zaman dulu itu, kalau ngasih sesuatu yang negatif, ya mau nggak? Nggak mau nggak apa-apa. Ya, rasainnya sendiri. Kalau nggak mau ngerasain nggak apa-apa. Nikmatnya bukan main. Dia ngelihat tuh, nikmat juga ya. Apa efeknya? Akhirnya dia mencoba. Beda dengan si ibu. Makan loh, makan. Ya, makan. Makanannya dipaksa. Akhirnya anak itu makan. Dan tidak menikmati makanan yang benar-benar baik dan thayyibah itu. Nah ini perbedaannya. Oleh karena itu, bagaimana kalau ini sudah terlanjur? Pernah saya memberikan perumpamaan, satu teh yang pekat, kita isi dengan air putih, maka teh yang pekat itu insya Allah akan berubah. Maka isilah dia. Isilah dengan kata-kata baik. Ketika dia ngomong kotor, jangan ditanggepin, jangan direspon. Kita berikan kata-kata yang baik. Kamu anak baik, kamu sayang sama mama. Enggak, ngapain sayang sama mama? Dia jawab gitu. Coba, hati kamu sudah mengatakan kamu anak baik. Kau rasakan hati kamu. Apa? Jangan ngomong gitu. Enggak suka. Dipukul mamanya. Bang! Misalnya seperti itu. Dia bilang, lihat, kamu sudah mengusap mama, bukan pukulan. Ketika dia mengatakan itu, insya Allah dia akan menyadari. Insya Allah dia menyadari. Tapi terus-menerus kita berikan informasi. Kalau sudah nggak bisa juga, karena sudah karatan atau keraknya terlalu banyak dalam memorinya, ya mungkin kita keluarga tidak mampu menghadapinya, rehabilitasi akan lebih baik. Rehabilitasi Ada yang bilang kalau nggak dihalusin nggak bisa, di blender. Di blender. Kalau masih ditumbuk masih belum bisa, di blender. Di rehabilitasi, kalau memang dia bisa diberikan kebaikan, insya Allah. Kalau dia masih ada kata-kata baik, mungkin dia minta uang, terus kemudian kita kasih jadi baik misalnya. Nah kebaikannya sedang dia lagi mengalami kebaikan itu, masukkan terus kebaikan. Bukan lagi dilindungi lagi. Ketika dia melakukan kebaikan, terus kita lindungi lagi, kita sayang lagi. Ketika dia mengalami kebutuhan, tuntutan, maka dia akan terus begitu. Oleh karena itu, jangan lepaskan kebaikan, masukkan ke dalam pikiran dan hatinya. Buka itu dengan kebaikan, dengan kalimat-kalimat Allah. Di samping seperti yang tadi dikatakan Ustaz Husi, sertakan Allah dalam kehidupan ini. Bertobat kita pada Allah. Sujud kita pada Allah untuk, mungkin kita pada saat itu sayang banget karena anak satu-satunya bungsu laki-laki lagi. Yang nanti dia akan menjadi harapan kita. Yang laki-laki itu nanti yang akan membela. Yang nanti banyak pikiran-pikiran kita kepada situ, tapi lupa pada Allah. Kembalikan. Subhanallah. Sertakan Allah ketika kita melakukan. Begitu dia melihat sesuatu, Masya Allah, Engkau ya Allah yang mampu merubah hati anak hamba-Mu ini.
amanatmu akan lebih baik. Engkau yang lebih mengetahui, bukan kita yang lebih mengetahui. Insya Allah perubahan itu akan berangsur-angsur lebih baik. Dan hati kita akan lebih tenang. Terima kasih.